Oke, baru masuk 2, masuk 4. Sambil nunggu yang lain ya, mungkin kita tunggu sampai dengan 10 menitan. Terus namanya kon video. With video apa without? Kening Gening kon Jim. ora muncul. Gening kon gambarnya lakas. Kok iki salah sih. Kan Cek ini. suara masuk ya semua. Ini gambar iki ya. Coba Iya. kita Di Di lebih orang untuk pemirsa. Ini nanti online Ya, nah. barengan. kayak foto profilan. Langganan boleh Ini keluar nih sih. jauh karena kalau suaranya katakan sama Iya. Ayo itu mam, ayo. Terus Iya. mana ya? si dagang es apa kayak. Oh main kupil. Boleh yang sudah masuk bisa menuliskan absen di kolom chat ya. Tuliskan lengkap karena di nama akun namanya macam-macam. Ada yang Popo. Kolom chat ini. Mulai apa ya? Bisa lo Oh ini chat gimana? dulu kan Nanti kalau mau absen chat. Ya, bisa. Nggak bisa. Gimana sih? Apa belum bisa? Udah. Iya. Ayo. absen Google. Oh, Udah. Yang dekat-dekatan mohon agak menjauh atau tak mute semua dulu aja ya. Tak mute dulu. Daripada suaranya masuk semua. Oke. 4 menit lagi kita mulai. Absen itu. Absen Google. Oke. Kita mulai saja. Ya. Oke, kita bisa mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertama perkenalkan dulu, nama saya Wawan. Selamat datang di TOEFL course di LKP Pancasila. Sebelum kita mulai, barangkali mungkin dari beberapa kalian bisa sambil mengaktifkan atau bisa standby materi yang sebelumnya sudah di-share ya. Mungkin bisa prepare dulu materi yang ini ya, sambil belajar sambil menyimak. Sama satu lagi yang ini, kalaupun ada yang sudah dicetak lebih bagus. Sama file yang ini, kalaupun memang sudah dicetak ya lebih bagus ya.
Gitu. Oke, kalau sudah siap kita mulai sekarang saja. TOEFL. Oke, yuk kita mulai. Jadi di awal kita beritahukan dulu yang namanya TOEFL preparation atau tes TOEFL itu sendiri itu digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang tentunya dalam bahasa Inggris. Dalam tes TOEFL sendiri itu ada beberapa macam. Ada tes TOEFL PBT, kemudian ada juga tes TOEFL CBT atau IBT ya. Itu semuanya jenis-jenisnya. Kemudian yang akan kita pakai adalah yang PBT seperti itu. Kemudian di tes TOEFL kita kali ini itu akan membahas 4 jenis bagian: listening, structure, and expression, kemudian ada reading comprehension. Ya, ada 4 part yang akan kita bahas, yaitu listening, structure, written expression, sama reading comprehension. Di pertemuan kali ini, awal kita akan bahas tentang listening. Ya. Di listening atau bahasa Indonesia itu mendengarkan, ada 3 bagian. Yang pertama itu part B sama part C. Ya. Setiap bagian punya jenis soal masing-masing dan kemudian punya jumlah soal masing-masing. Kita langsung mulai di part A, ya, part A. Di part A sekitar 30 pertanyaan percakapan pendek. Jadi ada 2 orang melakukan percakapan, kemudian ada narator melontarkan pertanyaan, dan biasanya pertanyaan yang diminta adalah maksud. Ya, maksud suatu ujaran. Gitu. Oke, baru 22 partisipan ya. Mungkin sebelum kita lanjut, pertemuan di Zoom ini tidak perlu lama-lama ya. Kurang lebih mungkin kita akan pakai 30 menitan saja. Cukup, kalaupun harus 1,5 jam, kayaknya mungkin terlalu lama. Kita lanjut saja. Oke. Berbagai macam cara buat kalian yang memang betul-betul awam dengan English, terutama kalau di listening ya. Mungkin bagi yang lulusan SMK sudah pernah mendapatkan listening. Di sini hampir sama tetapi jenisnya berbeda. Di listening TOEFL part A itu ada 2 orang percakapan antara 2 orang, di mana pertanyaan itu akan sekitar tentang maksud dari pembicara. Ada cara yang pertama, ketika kita memang betul-betul awam dengan bahasa Inggris ya. Jadi lihat pilihan A sampai dengan D. Kalau seandainya ada pilihan A sampai dengan D, itu pilihan jawabannya, pengucapannya hampir sama, itu berarti bukan jawaban. Ya, singkirkan pilihan yang pengucapannya sama. Itu bisa kita simpulkan bukan jawaban. Oke, berarti sini konteksnya jawabannya adalah D. Kita tanpa mengetahui konteks dari sebuah soal ini ya. Next. Ada juga cara lain ketika kita ingin mengetahui jawaban tanpa harus tahu betul apa yang sedang dibicarakan. Kita yang disebutkan di audio atau di percakapan itu terdengar sama atau mirip, itu malah bukan jawaban, karena itu bisa dijadikan sebagai pilihan jebakan ya. Jadi kalau antara pilihan A sampai dengan D itu terdengar dalam percakapan, itu justru bukan jawaban. Ya. Contohnya ini. Di percakapan di situ disebutkan an hour. Pilihan A disebutkan an hour. Pilihan D an hour. Di sini an hour. Ya. Berarti itu adalah pilihan jebakan.
Jawaban yang betul adalah B. Begitu. Oke. Kemudian lanjut lagi. Selain tadi kita bisa cari yang disebutkan itu bukan jawaban. Nah, yang jadi jawaban itu yang seperti apa? Bisa merupakan sinonim. Ya. Berarti kalau di listening di part A, yang disebutkan dalam percakapan itu justru bukan jawaban, nah jawaban itu bisa merupakan sinonim atau hal implisit atau kesimpulan dari pembicara itu. Jadi tidak disebutkan secara langsung. Dalam hal ini ada kata difficult, ya, ada kata difficult itu mempunyai sama arti dengan kata hard. Maka jawabannya adalah a thing with his budget is hard to locate. Ya, itu bisa jadi sebuah jawaban. Oke. Kemudian apabila ada pilihan yang saling berkontradiksi, silakan kalian eliminasi pilihan yang lain. Konsentrasi pada pilihan tersebut dan kembali lagi pakai cara yang kedua atau ketiga. Bisa cari sinonimnya, bisa hindari kata yang disebutkan dalam percakapan. Oke, lanjut. Bila pembicara kedua mengucapkan kata so do I, me too, I will say isn't it, you can say that again, neither I too, dan seterusnya, berarti itu menyatakan sebuah persetujuan atau pendapat yang sama. Ya, jadi di sini dalam contoh the price at the store are really outrageous. Ya, you can say that again. Maknanya apa di sini? Berarti dia setuju dengan pembicara. Kalau ada kalimat ini neither I do, so do I, me too, I will say isn't it, itu maknanya adalah setuju. Oke? Selanjutnya, jika kalian nanti menambahkan kalimat seperti ini present tense, isn't it, doesn't it, don't they, dan lain sebagainya, itu menyatakan sebuah keraguan, pendapat atau concern, menaruh perhatian khusus. Apa yang dimaksud aren't they? Berarti di sini adalah pendapat dia berpikir. Jadi kita tanpa harus tahu konteks lebih dalam ya, tinggal kita cari kata-kata yang ada, kita bisa menyimak, kemudian kita bisa menyimpulkan sendiri. Ya. Kalaupun ada pertanyaan, boleh langsung di-sharing lewat chat, boleh. Yang baru datang boleh, absen sudah semua ya, 22 ya. Oke, lanjut. Tips selanjutnya. Untuk cara selanjutnya, apabila ada kata double negatif. Maksudnya bagaimana? Kalau di sini ada kata never, terus ada kata impossible dalam satu ekspresi atau ujaran, itu maknanya berarti positif. Karena negatif begitu. Ya. Jadi di situ yang makna positif adalah it always possible, seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Itu bisa menyatakan hal sebaliknya. So, you did to the dishes. Kamu mengerjakan. Jadi makna yang bisa diasumsikan adalah bahwa dia itu tidak mengerjakan. Seperti itu. Lanjut. Oke, bila semua opsi jawaban diawali oleh kata in, at, sama on, itu pasti berkisar tentang tempat berlangsungnya percakapan. Ya, ini ada at, ada in, itu
itu maknanya adalah yang dicari adalah tempat. Nah, kita cari di percakapan. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Ada kata rose. Ya, rose, mawar. Berarti kini bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah toko bunga. Gitu. Lanjut lagi. Bila seluruh pilihan jawaban diawali dengan kata kerja. Ini verb itu kata kerja ya. Kata kerja bentuk pertama. Pertanyaan berkisar apa yang akan dilakukan kemudian. Poin 7. Di sini semuanya verb semua ya. Verb semua. Jadi apa yang akan dilakukan. Begitu. I heard that the professor Wilson would let you do a project for extra credit. That's great. I could use some. What does the woman probably going to do? Ya, setelah itu dia pasti mengerjakan proyeknya. Ya. Lanjut. Bila seluruh opsi berupa sebutan, pasti berkisar tentang topik pembicaraan. Pastikan apa yang ditanyakan atau apa yang dikeluhkan pembicara pertama. Ya, apa yang dikeluhkan pembicara pertama. Ada kata headline. Ya, headline. Jangan pakai jawaban yang disebutkan sama. Karena pada dasarnya headline itu lebih ke arah ke newspaper. Gitu. Headline itu lebih ke arah ke newspaper. Oke, lanjut lagi. Di part B, tadi sudah kita bahas di part A. Di part A intinya adalah percakapan dua orang untuk satu percakapan. Ya, dan percakapannya adalah percakapan pendek. Kalau di part B itu adalah percakapan panjang. Di mana satu percakapan itu bisa untuk 1 atau 4 pertanyaan, malah lebih banyak 4 atau 5 pertanyaan. Satu percakapan 4 sampai 5 pertanyaan. Ya. Di part A 1 listening untuk 1 soal, di part B 1 listening untuk 4 atau 5 soal. Gitu. Oke, dan sifat soalnya itu sifat soalnya adalah runtut dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada sifatnya zigzag atau acak. Oke, pun dalam kalimat pertama kita bisa langsung menemukan sebuah jawaban. Amati pada bagian awal percakapan. Ya. Research project. Berarti di situ bisa disebutkan sebagai research project. Perhatikan pada kalimat-kalimat awal dari sebuah percakapan tersebut. Ya. Lanjut. Tadi yang sudah saya sebutkan, sebetulnya tidak akan lompat-lompat ya untuk soal selanjutnya, karena kalau di part A yang disebutkan tadi yang mirip, yang sama itu bukan jawaban. Kalau di part B yang disebutkan itu bisa jadi sebuah jawaban. Ya. Kemudian ada lagi part C. Part C itu bentuknya monolog panjang. Kurang lebih kalau ditekskan monolognya sepanjang ini. Ya, monolog sepanjang ini akan ada 4 atau 5 pertanyaan. Satu monolog 4 atau 5 pertanyaan dengan sifat pertanyaan. Jadi perhatikan langsung dari awal kalimat itu bisa jadi jawaban untuk pertanyaan pertama. Ya. Jangan sampai meninggalkan jawaban kosong. Karena siapa tahu bisa jadi sebuah jawaban di situ ya, jawaban yang betul. Ya. Jangan sampai meninggalkan jawaban yang kosong. Oke. Kemudian lanjut lagi.
kalau seandainya ada kata mainly about ya, mainly about, itu berarti menyatakan sebuah apa yang sedang dibahas. Pada intinya apa? Jawabannya adalah yang sering sekali disebutkan itu adalah jawaban. Yang sering yang ada di listening itu adalah merupakan jawaban. Oke. Jadi untuk hari ini itu tentang listening. Barangkali dari tadi tak jelaskan, ada yang masih bingung listening itu seperti apa. Kita langsung lihat contoh soal. Ya. Contoh soal. Ini contoh soal untuk listening di part A atau part A. Boleh sambil di rumah disimak dulu, nanti tak minta yang terapi ya. Listening Part A. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Itu contoh listening di part A. Boleh mungkin sambil di rumah, sambil punya oret-oretan atau kertas atau di tangan atau di mana, coba kalian jawab. Ya, jawab sambil tak play, nanti kita langsung bahas apa jawabannya. Ya, kita ulangi lagi tadi yang listening tadi, buat apa namanya, oret-oretan di rumah, sambil kita bahas. Siap ya, tak play. Listening Part A. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Number 4. Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean? Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? Number 6. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? Oke, cukup ya latihannya ya. Kita langsung bahas coba nomor 1. Kalian sudah punya jawaban masing-masing. Jadi caranya bagaimana? Yuk kita bahas.
TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Oke. Di percakapan 1 dari laki-laki bilang, how was the dance last night? Bagaimana dengan dansanya semalam? Dari perempuan bilang, it was such a good time. Jangan terjebak dengan kata good time, ya. Last time, good dan lain sebagainya, ya. Tapi di situ bisa menyatakan bahwa it such a good time. Maknanya adalah dansa yang menarik. Jawabannya adalah A. Begitu. Itu menarik kesimpulannya seperti itu, ya. Kita bahas coba nomor 2. Okay, number 2. Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Are you ready to leave? Dari laki-laki bilang. Kemudian perempuan bilang, I need about 30 minutes. Jangan pilih jawaban yang ada. Kalau 30 minutes itu bukan jawaban, ya. Apalagi thirsty itu hampir mirip, itu bukan jawaban. Tapi yang merupakan jawaban adalah sinonim dari 30 minutes, 30 menit, maknanya adalah setengah jam. Ya. Jadi jawaban yang betul itu adalah setengah jam. B, dia akan siap dalam setengah jam. Ya. Jadi jawaban itu tidak disebutkan secara langsung, tapi bisa jadi sinonim atau makna lain dari sebuah percakapan atau yang ujaran yang disebutkan, ya. Oke, satu lagi nomor 3. Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Ya. Di situ disebutkan bahwa perempuan having trouble with the psychology class. Ya, jangan fokus dengan psikologinya, karena itu bukan jawaban. Ya, ini bukan jawaban. Justru yang tadi laki-lakinya kan yang ditanya, apa yang dimaksud oleh laki-laki kan? Si laki-laki bilang, you should talk to the teacher. Makna teacher itu punya sinonim dengan kata instructor. Seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah instructor. Oke? Nah. Terus apa? Partisipan baru. Kan gue bisa, Mas. Ya, penek. Sudah tamat semua. Yuk kita lanjut lagi. Setelah itu, setelah tadi part A, kalau kita bahas semua waktunya mungkin panjang sekali ya. Ada yang namanya part B. Part B itu berbeda dengan part A. Part B adalah percakapan panjang. Exercise 16. Conversation 1. Listen to part of a conversation. Ya, di mana satu percakapan itu berisi sekitar 4 atau 5 soal. Satu percakapan 4 sampai 5 soal. Dan informasi yang untuk menjawab itu sifatnya adalah runtut. Jadi tidak akan. Ini justru yang terdengar ada itu adalah jawaban, oke? Yang terdengar ada itu berarti sebuah jawaban. Kita coba dengar. Between a student and a secretary at the newspaper office. I'd like to put an ad in the newspaper, please. A classified ad? Yes, I want to sell my furniture. I'm moving. I see. May I have your name, please? Bill Martin. Martin? YN.
Okay, Martyn. And your address, Mr. Martin? For the next few weeks, I'll be at the Garden Apartments on Book Boulevard. Is that where you want to be billed? No, I'll probably be gone before a bill could be sent. I'm just going to pay cash. Okay. The rates are by the inch, not by the word. So if you want to use abbreviations, that might save you some money. Oh, that's a good idea. I have everything written out here, but I'll just check it over before I give it to you. Maybe I can use some shorter words, too. Okay. You can use that table over there to make your revisions. Just bring it back to me when you're ready. Number 1. Ya. Setelah tadi percakapan panjang, kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Ya, coba kita bahas yang I'm moving. I see. Student and a secretary at the newspaper office. I'd like to put an ad in the newspaper, please. Ya. Di situ disebutkan I'd like to put an ad to the newspaper, please. Ya. Ad newspaper. Jadi jawabannya adalah ya, dia mau pasang iklan di koran. Oke. Seperti itu. Lanjut, nomor 2. A classified ad? Yes, I want to sell my furniture. I will say my furniture. Di situ. Jadi kita ingatkan justru yang disebutkan adalah jawaban. Bukan yang seperti yang di part A yang disebutkan itu bukan jawaban. Oke. Lanjut, runtut. Setelah itu pasti ada soal yang nomor 3. I'm moving. I see. May I have your name, please? Bill Martin. Martin? YN. Nah, M-A-R-T-Y-N. M-A-R-T-Y-N. Itu B. Ya. Pakai Y. Y. Tuh, jawabannya di situ. Ingat, pokoknya yang disebutkan itu adalah jawaban. Mungkin kalian bisa lebih latihan lagi pakai... Okay, Martyn. And your address, Mr. Martin? For the next few weeks, I'll be at the Garden Apartments on Book Boulevard. Is that where you want to be billed? No, I'll probably be gone before a bill could be sent. I'm just going to pay cash. Okay. Okay, I just want to buy cash. Jadi dia akan membayar menggunakan cash. Seperti itu. Oke. Jadi di part A tadi yang disebutkan bukan jawaban tapi justru sinonim. Yang di part B yang disebutkan itu berarti jawaban. Kita lanjut ke part C. Ya, kita lanjut ke part C. Di part C sifatnya adalah monolog. Ya, monolog. Jadi bukan sebuah percakapan, monolog panjang. Di situ kita informasinya tinggal mengikuti saja urut hampir sama dengan yang part B. Questions 1 through 4. Silakan coba disimak dulu. Listen to a talk by a professor in a history course. In the talk, the professor describes an assignment. Today, I'd like to explain the assignment for this American history class. For this assignment, you are to choose one president of the United States, read about the president you've chosen, and write a 10-page paper about what you've read. The papers are due on the 1st of December. Let me give you a little more specific information about what I actually want in this assignment. I want you to choose one of the presidents we've talked about in the course and find 3 different biographies about that president. Your assignment is to read the 3 different biographies about the same president and compare the 3 different versions of the life of the person as presented in the 3 biographies. After you've read the 3 different biographies, you should write your paper. In your paper, you should briefly indicate what the 3 biographies have in common. Ya, kurang lebih listeningnya seperti itu. Panjang, ya kawin memutih serat dan seperti itu ya. Ya, jadi itu untuk listening. Tadi tips yang secara gampang itu adalah part A, jangan jawab yang sesuai dengan pembicara. Yang part A ya, jawablah yang sinonim dari pembicara atau makna lainnya. Yang sama itu kita hilangkan. Kalau di part B,
justru yang disebutkan itu adalah jawaban. Oke, sama dengan yang part C, jawaban. Satu listening bisa sampai 4 atau 5 pertanyaan di part B dan C. Begitu ya. Oke. Yang baru datang silakan boleh absen lewat chat ya. Jadi untuk meeting di Zoom tidak perlu lama-lama. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan structure ya, structure di situ. Oke. Sebelum tak close mungkin bisa di di unmute semua atau gimana, barangkali mau ada yang ditanyakan. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh. Cukup? Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Wis mumet ya. Cukup. Cukup wis. Oke. Ya sudah, kalau sudah tidak ada lagi, nanti sampai ketemu di meeting selanjutnya ya. Begitu. Oke. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, tidak ada? Tidak ada? Cukup. Okay. Cukup. Pak. Cukup. Baru masuk. Yang belum masuk bagaimana kabarnya? Cukup. Baru masuk. Saya baru masuk. Anda sih baru masuk. Ada yang belum masuk, Pak. Ini suara ya. Ada yang belum masuk. Belum masuk, Pak. Itu yang Belum masuk. dijauhkan. Suaranya menggema, Mas. Yang laptopnya dekat dijauhkan. Suaranya menggema. Suara baterainya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja perjumpaan kita, Kak. Begitu. Suwe-suwe teman mangan kotane ngono ya. Ya, main kotane, Pak. Iya, nangel-nangel. Supaya Pak, sing paling absen, Pak. Ya, aku tadi astagfirullah ya. Ya wes. Limit. Yang udah absen lagi nggak, Pak? Nggak usah, sudah saya centang di sini di chat ya. Oh, sama Pak. Siap. Sudah semua. Oke, kalau sudah kita tutup. Oke. Yes, nggak usah. Saya sih Pak baru masuk udah di absen. Tulis di chat. Kalau enggak nanti bisa japri saya saja boleh. Ya, kalau mau absen ke saya langsung boleh. Oke, makasih. Pemilih invite bisa. Ya, absen itu nomor saya. Barangkali belum sempat Beli ke video mana ya, Mak? Oh, videonya cuma segini doang. Oke, begitu. Sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.